Bu Ratna berjalan terburu-buru dengan emosi meluap-luap. Namun langkahnya terhenti saat dihadang oleh Jeng Mila dan Jeng Salma yang menatapnya dengan pandangan penuh dendam. Wah, lihat nih. Siapa yang lewat dengan muka kusut? Gimana rasanya Bu Ratna? Enak kan dengar kabar kalau anaknya sendiri mau diceraikan suaminya? Mila, jaga mulut kamu ya. Jangan berani-berani kamu mencampuri urusan keluarga saya. Urus saja suamimu sendiri yang hobi kelayapan itu. Halah, gak usah sok tegar Bu Ratna. Seluruh kampung udah tahu kalau anak kesayanganmu itu diusir sama suaminya. Gara-gara kelakuan ibunya yang kayak iblis. Suka nancurin rumah tangga orang. Sekarang rumah tangga anaknya sendiri yang kena azab. Diam kalian berdua. Kalian itu cuma iri sama saya. Keluarga saya jauh lebih terhormat dibanding kalian yang suaminya tukang bohong dan terlilit utang. Asal ibu tahu ya, kemarin saya udah konfirmasi langsung ke kantor Mas Hanif. Dan semua omongan ibu soal dia selingkuh itu, total fitnah. Ibu sengaja kan mau bikin kami cerai? Ibu itu manusia berhati busuk. Betul, suami saya juga udah jelasin soal temannya yang dikira debt collector itu. Ibu benar-benar keterlaluan, merendahkan kehormatan suami orang demi kepuasan batin ibu yang sakit. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Anak ibu menanggung semua dosa mulut ibu. Kalian sengaja ya mau menyudutkan saya? Saya nggak takut sama kalian. Anak saya Siska bisa cari laki-laki lain yang lebih kaya dari si Doni. Dasar tetangga-tetangga sialan. Pergi ibu, pergi dari kamar Siska. Jangan pernah berani mendekat atau bicara sama Siska lagi. Siska, ini ibu nak. Ibu cuma mau nenangin kamu. Sudahlah, nggak usah nangis lagi buat laki-laki nggak tahu diri kayak si Doni itu. Biarin dia pergi. Nanti ibu carikan kamu suami yang jauh lebih baik dan kaya. Ibu pikir pernikahan itu mainan. Ibu pikir perasaan Siska bisa diganti pakai uang. Siska cinta sama Mas Doni, Bu. Dan anak di dalam kandungan Siska ini butuh ayahnya. Tapi ibu hancurin semuanya cuma demi ego gosip ibu yang gak bermutu itu. Ibu lakukan ini semua juga karena ibu peduli sama kamu, Siska. Ibu nggak mau kita direndahkan sama tetangga atau keluarga si Doni. Peduli kata ibu? Ibu egois. Ibu sakit jiwa. Ibu suka lihat orang lain menderita. Dan sekarang, Siska, anak kandung ibu sendiri yang paling menderita di dunia ini. Mulai hari ini, Siska nggak mau lagi anggap ibu sebagai orang tua Siska. Ibu adalah penghancur hidup Siska. Astagfirullah, Siska. Teganya kamu ngomong begitu sama ibu yang udah melahirkan kamu. Ibu nggak pernah berniat bikin kamu sengsara, nak. Tapi kenyataannya begitu, Bu. Keluar dari kamar Siska sekarang. Keluar! Siska muak lihat muka ibu. Pergi! Kenapa jadi begini? Kenapa semua orang berbalik membenci saya? Siska, anakku sendiri sampai nggak mau lihat mukaku lagi. Pak RT tunggu sebentar. Saya mau bicara, Pak. Ada apa lagi, Bu Ratna? Tolong ya. Kalau mau membicarakan kejelekan warga lain, saya nggak ada waktu. Kampung kita sudah cukup gaduh karena gosip-gosip yang ibu tebar belakangan ini. Bukan gitu, Pak RT. Saya cuma mau minta tolong. Tolong bicarakan ke warga, ke Jeng Mila dan Jeng Salma. Saya minta maaf. Saya nggak bermaksud bikin kekacauan. Maaf, ibu bilang, setelah rumah tangga Mila hampir hancur dan hubungan Salma sempat retak. Ditambah sekarang anak ibu sendiri jadi korban. Maaf, ibu sudah terlambat. Warga di sini sudah sepakat untuk tidak mau berurusan lagi dengan ibu. Permisi. Pak RT, tolong saya, Pak. Jangan kucilkan saya seperti ini. Saya bisa gila kalau sendirian. Siska, kamu mau kemana, nak? Jangan tinggalkan ibu sendirian di sini. Ibu mohon, Siska. Jangan pergi. Siska mau pindah keluar kota, Bu. Siska mau membesarkan anak ini jauh dari lingkungan beracun dan jauh dari ibu. Siska nggak mau anak ini nanti punya sifat kayak neneknya yang hobi memfitnah orang. Siska, ibu janji akan berubah. Ibu nggak akan gosip lagi. Ibu nggak akan ngurusin hidup orang lagi. Tolong jangan pergi. Ibu takut sendirian di rumah ini. Penyesalan ibu selalu datang terlambat. Nikmati saja rumah kosong ini, Bu.
Ini adalah bayaran yang pas buat semua air mata yang udah ibu buat di keluarga orang lain. Selamat tinggal, Bu. Siska, jangan pergi, Nak. Ya Tuhan, kenapa hukumannya sekejam ini? Semua orang menjauh, anakku membenciku, mulutku sendiri yang sudah menghancurkan masa depan anakku. Aku sendirian, aku tersiksa. Bu Ratna menangis di atas tanah, meratapi nasibnya yang kini sebatang kara, dikucilkan oleh seluruh warga kampung sebagai bentuk karma emosional yang paling tragis dalam hidupnya.